Habib kerjaannya caci maki oknum, teriak-teriak di jamaah tidak senonoh oknum, ngajak makar bahkan ingin mengerahkan massa untuk makar oknum, mendoktrin umat Islam untuk memberontak terhadap pemimpinnya oknum. Kekuatan itu sangat besar di Indonesia ini. Doktrin-doktrin orang yang mengatasnamakan dan sudah diyakini oleh umat sebagai zuriat Rasul itu gampang meracuni, mendoktrin umat-umat yang awam, umat-umat yang jahil, umat-umat yang sedang memanfaatkan politik praktisnya. Dia manfaatkan, ia bangun kebencian terhadap umat untuk memusuhi pemimpinnya. Bahkan ada yang siap untuk kita siapkan senjata, siap takbir. Kita lengserkan Jokowi, siap takbir. Ada yang seperti itu. Rusak. Kita itu hampir 10 tahun. Yang rasis ini 10 tahun lamanya rasis dan rusak akhlak umat selama 10 tahun. Yang kelihatan saja itu. Belum doktrin-doktrin yang manis-manis, belum. 10 tahun yang bab yang kelihatan melok-melok, bukan dugaan. Selama 10 tahun itu rasis ekstrim. Itu kesalahan besar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi kita pura-pura buta selama. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Untuk para oknum-oknum ini dengerin saya ngomong ya. Antum ini dimuliakan itu harusnya sudah mendapatkan nikmat tentu dari Allah. Harus juga ada timbal balik. Anda mau dicintai, dihormati, juga harus menghormati umat, mencintai umat. Jangan sok jumawa, jangan menyombongkan kemuliaanmu, jangan kau menyombongkan nasabmu, jangan kau menyombongkan ilmumu. Kalau adabmu tidak teratur, jangan, nggak boleh. Akhirnya apa? Gara-gara kelakuan ente seperti itu. Guru-guru anak kecipratan tainya gara-gara ente begal nasab. Akhirnya orang semua yang memiliki nasab kena imbasnya. Umpamanya begitu. Gara-gara ente caci maki, jamaah-jamaahmu, para muhibbinmu hobinya caci maki. Lihat para alim ulama, para kiai di Nusantara ini lemah, lembut, bersahaja. Terus ente jangan jadi orang bodoh ketika ada yang mengkritik oknum Habib yang tidak beratap dan tidak berakhlak. Akhirnya ada framing sebagai pembenci habaib. Ente bahlil, ente jahil namanya, gak mampu berpikir dengan baik. Ada lonte. Ceramah apaan kayak begitu? Hei anjing, hai babi. Ceramah apaan itu? Jokowi itu man to banci itu Jokowi itu. Ceramah apa itu? Ente gara-gara seperti itu merusak akhlak jamaah ente sendiri, rusak adab para muhibbin ente sendiri. Dan dalam lingkup besar akhlakul karimah bangsa pribumi, bangsa Indonesia menjadi rusak adabnya hanya gara-gara ente menjadi orang-orang yang makar, menjadi orang-orang teroris, menjadi orang-orang radikalis. Gara-gara apa? Ente. Ada yang komen, cie Arya fitnah, cie fitnah. Saya itu bukan kiai, saya itu santri sampai mati, bukan kiai, bukan. Gak usah baper. Lagian apa sih pentingnya gitu loh, di tempat pengajian yang harusnya ceramah itu membuat kesejukan hati para pendengar jamaah,
Tetapi ketika mendengarkan ceramah itu menjadi takut, ngeri, mengerikan. Ini mau ceramah, itu mau orasi. Itu kan yang terjadi selama ini. Nggak usah baper, memang itu yang terjadi kok. Kasusmu itu udah terlalu banyak, hati-hati. Ya. Dan orang-orang yang sudah ditandain ini adalah orang-orang yang memang berbahaya untuk kelangsungan berbangsa bernegara. Ini orang-orang sangat berbahaya. Lah, pengikut-pengikutnya ini banyak. Lu jangankan pengikutnya banyak, maling itu pengikutnya banyak, copet itu pengikutnya banyak, perampok itu pengikutnya banyak, ahli maksiat itu pengikutnya banyak, nggak sedikit. Yang gampang itu adalah pemaksiat itu menularkan doktrin-doktrin maksiat. Apalagi kemaksiatan yang dibungkus agama, itu akan lebih tidak terlihat kemaksiatannya, bahkan akan dipandang mulia. Contoh, dia caci maki orang di tempat dakwah, di tempat ceramah, di tempat pengajian. Ini walaupun apapun maknanya, makar kepada negara, makar kepada ideologi, makar kepada ilmu, tetap akan dianggap mulia karena dia adalah seorang penceramah. Dia harus dianggap sebagai ahli agama. Kejahatan ketika dibungkus pakai agama itu akan lebih mulia. Apalagi seorang bajingan ketika dibungkus dengan nasab keturunan Nabi. Waduh, itu lebih ngeri-ngeri sedap itu. Bahkan nyaris pengikutnya akan banyak. Apalagi doktrin dulu. Ada ijtima lah, ada inilah, ada itulah. Semua itu dianggap gampang ikut karena apa? Semua berawal dari politik praktis. Semua berawal daripada politik praktis. Nah, umat awam ini, bangsa-bangsa awam ini akan mengikuti ulama atau kiai atau ustadz yang dianggap mewakili perasaannya, yang dianggap mewakili dukungannya. Wah, udah dia akan ikutin tuh. Walaupun caci maki, dia mencaci maki apa yang tidak dukung. Walaupun dia seorang ulama akan didukung. Walaupun isinya bukan pengajian caci maki, isinya bukan pengajian tetapi caci maki, dia akan dukung. Dia nyaris tidak akan pernah menyalahkan siapapun seorang ulama atau kiai atau ustadz, oknum yang kerjanya caci maki di mimbar pengajian. Udah, itu akan dukung. Mau nyemplung jurang ikut. Lah jangankan nyemplung jurang, mau mati konyol saja ikut. Contohnya seperti KM 50. Clear. Dulu ini kalau kita berbicara politik nih, dulu. Prabowo dulu itu pendukungnya banyak karena endosnya siapa? Endosnya adalah mereka orang-orang begal nasab yang mengaku cucu Nabi, yang lain di luar RA, yang lain di luar Habib itu, dia tidak ada nasab. Yang punya nasab adalah dia, pendukungnya Pak Prabowo saat itu. Jadi seolah-olah dulu itu politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini, seolah-olah di Pak Prabowo ini pendukungnya sebelah sini, ini adalah habaib dan sudah melalui ijtima. Wah, keren tuh. Mau politik praktis apapun, politik kotor apapun, ketika sudah ada ijtima, ini menjadi mulia, ini menjadi sahih. Ini, nah, seolah-olah yang sebelah sini yang mendukung Jokowi ini adalah orang-orang kiai-kiai saja. Dan ini terjadi. Anda masih ingat malam takbir pun Jakarta masih ramai, kerusuhan di mana-mana di Jakarta, demo nggak henti-hentinya. Yang lain pendukungnya Jokowi sudah lebaran, takbir, malamnya sudah ngerebus ketupat, pagi habis sholat id, banyak tamu, banyak lontong ketupat dipajang, mereka masih capek-capek demo. Dan yang bikin nyaris adalah, yang endorse itu adalah Habib. Habibnya sangat-sangat ekstrim sekali, rasis sekali. Habib caci maki, maki-maki presiden, menghasut masyarakat,
menghasut bangsa Indonesia untuk membanci pemerintahan, untuk membanci rezim. Masya Allah. Akhirnya banyak sekali, tidak sedikit orang-orang yang berpaham radikal akhirnya. Radikal itu adalah ekstrim yang dianggap tidak sejalan, berbeda pilihan, mereka menjadi ekstrim, mereka menjadi zalim, mereka menjadi jahat. Itu radikal, dan itu terjadi. Habib-habib ini satu suara kompak provokasi umat. Ayo umat, ayo umat, 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 umat. Umat awam berpikir, gue ikut sama cucu Nabi, gue pengen masuk surga, ngapain ikut kiai? Ngapain ikut kiai? Dan memang tidak banyak sih, ada beberapa sedikit dari Habib yang mendukung Jokowi, contohnya seperti Habib Hussein Baqil Tuban. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.